ayahanda, ibunda, dan semuanya, Kesuma ingin kalian mengenang Kesuma di tahun kedepannya. Demi Dewa Agung, ayahanda sangat menyayangi kalian. Jika kembalinya Raguna bisa diganti, ayahanda yang akan menjadi penerus. Bunda, biarkan saya saja. Saya rela menjadi tumbanya Roro Gendeng asalkan keluarga bahagia dan tenteram. Kenapa kamu takut? Saya mengingat hal-hal baik bersama keluarga saya. Demi anak akan saya lakukan perintahnya. Yang siapa ini? Dan apa yang dimaksud dengan Dewi Subura? Dengan senang hati saya akan menerimanya. Tersebutlah kerajaan Majapahit yang masyhur dan damai, dipimpin oleh raja yang bijaksana dan permaisuri yang baik hatinya. Mereka mempunyai seorang putri yang cantik dan baik hati bernama Roro Anteng. Suatu hari, Roro Anteng menikah dengan pemuda pilihannya, Joko Seger, putra seorang Brahmana yang tampan dan baik hati. Seluruh kerajaan berpesta dan bersukaria atas pernikahan Roro Anteng. Saya dan Kakak Joko untuk meninggalkan istana ini. Apa, putriku? Apa kau bercanda, putriku Roro? Tidak, Ayahanda, ini sudah menjadi keputusan kami berdua. Putriku, apa kurangnya istana ini? Kalian bisa hidup dengan nyaman di sini. Maafkan kami, Bunda, ayahanda. Tapi kami ingin tinggal di tempat itu, tempat yang kami sendiri. Kami akan membangun bahtera dan bisa hidup mandiri di sana. Apakah kau kuat hidup sendiri tanpa ayahanda dan ibunda? Nah, Ayahanda, semuanya akan baik-baik saja. Karena suami Ananda Joko Seger akan selalu menemani Ananda. Baiklah putriku sayang, jika itu sudah menjadi keputusan kalian, kami tidak bisa melarang. Baik-baiklah di sana. Jika sewaktu kalian mendapatkan masalah, janganlah segan-segan untuk datang kembali. Istana akan terbuka untuk kalian. Baiklah kalau begitu, pengawal, tolong bantu anakku dan suaminya menyiapkan semua urusan untuk pergi jauh. Baik, yang mulia permaisuri. Akhirnya, Joko Seger dan Roro Anteng tinggal di lereng Gunung Bromo. Mereka memberi nama daerah itu dengan nama Tengger, gabungan dari nama Anteng dan Seger. Mereka hidup bahagia. Namun setelah bertahun-tahun menikah, mereka tak kunjung diberi seorang anak. Adinda, mengapa kita belum juga mempunyai anak? Sabar Kakanda, mungkin Dewa Agung belum memilih kita untuk menjadi orang tua. Tapi kita sudah berdoa setiap hari. Tapi sepertinya Dewa Agung tak merestui kita untuk mempunyai anak. Haruskah kita mencoba cara lain? Terserah Kakanda saja. Adinda akan mengikuti kehendak Kakanda. Kanda akan melakukan yang terbaik untuk kita. Joko Seger pun pergi ke Nyai Roro Gendeng tanpa sepengetahuan Roro Anteng. Nyai Roro Gendeng adalah nyai yang terkenal akan kesaktiannya. Konon kabarnya dia sudah hidup ratusan tahun lamanya. Akan tetapi wajahnya masih tampak seperti umur 20 tahun. Sepertinya terakhir dari itu Mbak Masuki 10 tahun lalu saya sudah tidak awet muda lagi. Iya, Nyai. Bagaimana nasib kita selanjutnya? Tenanglah, saya mempunyai firasat baik kali ini. Monggo Mas Joko Seger. Terima kasih, Nyai. Begini, Nyai. Saya kesini ingin meminta pada Nyai agar diberi anak. Anak ya, gampang, tapi ada syarat. Apa itu, Nyai? Perkenalkan hamba untuk mengetahuinya. Salah satu anakmu harus kau serahkan pada saya. Demi anak akan saya lakukan perintahnya. Baiklah, terimalah hadiah ini.
Minumkan kepada istrimu 3 kali sehari setelah makan. Dijamin 1 minggu kemudian istrimu akan hamil. Dan ingatlah, 18 tahun kemudian saya akan menagih janjimu. Apabila tidak mau tepati, maka masalah kesehatan baru terjadi. 18 tahun berlalu dengan singkat. Kini di rumah Joko Seger dan Roro Anteng kini sudah dihuni 4 orang anak. Anak pertamanya bernama Raden Lara, anak keduanya Joko Berto, anak ketiganya Purbaningrum, dan anak bungsunya Kesuma. Keluarga mereka cukup harmonis walau kadang ada sedikit pertengkaran kecil di antara mereka. Ibunda, masa Kesuma diberi uang jajan lebih besar daripada Ananda? Ananda tidak suka, tidak adil. Anakku tercinta, adikmu kan sedang mengumpulkan uang untuk membeli baju baru. Kamu kan sudah marah 5 kali. Iya Ibunda, baju ini sudah mulai usang sedangkan punya Mas Raden Loro masih baru. Ibunda, mengapa Ananda disuruh cari kayu bakar terus? Si Kesuma tidak pernah disuruh cari kayu bakar. Ananda juga punya pekerjaan lainnya. Tapi saya baru saja menyelesaikan masak bersama Ibunda dan Purbaningrum. Mas Raden Loro saja yang melakukannya. Raden Loro anakku, sebentar lagi Ayahanda dan Joko Berto akan pulang. Cepat selesaikan pekerjaanmu. Baiklah Ibunda. Pekerjaan hari ini sungguh melelahkan sekali Ibunda. Syukurlah Dinda, karena memang kita di luar sana tumbuh subur. Dewa Agung memberikan kita. Syukurlah Ayahanda, hidup kita benar-benar bahagia. Beberapa hari kemudian, di pagi hari kediaman Roro Anteng dan Joko Seger didatangi oleh seorang yang misterius. Pakaiannya serba hitam dan membawa tongkat. Ia berjalan secara perlahan. Saat itu Roro Anteng sedang menyapu di halaman. Maaf, ada apa gerangan? Anda sedang mencari siapa? Kamu Roro Anteng kan istri Joko Seger. Saya datang sini untuk menagih janji. Janji? Saya saja belum bertemu dengan Anda. Jadi, kami tidak memberitahumu ya? Tentang itu? Tentang itu? Apa itu? Kenapa saya pada suamimu dan katakan padanya waktunya sering lagi. Roro Anteng menjadi kebingungan. Dia terus memikirkan perempuan misterius itu. Entah mengapa firasatnya menjadi tidak enak. Saat suaminya pulang ke rumah, dia berbicara secara rahasia dengan suaminya. Kanda, apa yang Kanda sembunyikan dari Adinda? Percayalah Kanda Dinda, karena tidak menyembunyikan apapun. Tadi pagi ada seorang yang misterius yang datang ke rumah kita. Dia bilang dia ingin menagih janji. Kata dia, waktunya tinggal 1 minggu lagi. Ya ampun, Kanda lupa Dinda. Kanda pernah berjanji pada Nyai Roro Gendeng, apabila kita dikaruniai anak, kita harus memberikan salah satu anak kita kepada Nyai. Apabila tidak, dia akan murka dan menghancurkan Tengger dan seluruh keluarga kita, Dinda. Apa? Kenapa Kanda sembunyikan hal ini kepada Adinda? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Adinda tidak ingin salah satu dari anak kita menjadi tumbal Nyai. Maafkan Kanda, Dinda. Kanda. Tanpa sepengetahuan Joko Seger dan Roro Anteng, ternyata anak-anak mereka mendengarnya dari balik pintu. Mereka sangat terkejut mengetahui salah satu dari mereka akan ditumbalkan. Salah satu dari kita ada yang tumbalkan, saya tidak percaya. Pada saja Mbak, saya curiga dengan kedatangan sosok misterius tadi, serba hitam dan mengerikan. Mas Raden Lara saja yang jadi tumbalnya. Sebagai tertua kan harus mengalah pada kita. Mas Raden sudah umur 18 tahun. Saya baru umur 17 tahun. Kecil, emangnya aku mau menuruti kamu? Aku masih umur 18 tahun. Aku masih muda. Aku masih belum nikah. Aku juga belum punya anak. Emang gak Kesuma aja yang dia belum mengerti apa-apa tentang dunia ini. Apa? Kok saya Mas? Apa salah saya Mas? Jangan Mas, jangan Kesuma, dia masih kecil. Kamu mau jadi tumbal Purbaningrum? Bukan begitu, tapi Mas, kita harus mengatakannya kepada Ayahanda atau Ibunda terlebih dahulu. Keesokan harinya, suasana di kediaman Joko Seger dan Roro Anteng tidak bahagia seperti biasanya.
Semuanya pusing dan dilema akan masalah siapa yang akan menjadi tumbal. Joko Seger dan istrinya sedang terduduk lesu di ruang keluarga. Sementara anak-anaknya yang sudah mengetahuinya juga bingung dan resah akan masalah itu. Ada yang ingin Ayahanda bicarakan kepada kalian semua. Tapi sebelumnya Ayahanda minta maaf atas apa yang Ayahanda lakukan 18 tahun lalu. Ayahanda, kami juga ingin minta maaf. Kami telah mengetahui segalanya. Kami telah mendengar pembicaraan Ayahanda dan Ibunda semalam. Apa? Tentangnya itu? Kami sudah tahu bahwa Ayahanda akan menyerahkan salah satu dari kami ke Nyai itu. Tapi sungguh anakku, Ibunda tidak ingin salah satu dari kalian menjadi milik Nyai. Ibunda tidak rela. Kanda, bagaimana kalau saya saja yang menjadi tumbal Nyai? Jangan Ibunda, saya tidak bisa hidup tanpa Ibunda. Saya baru saja dewasa dan tidak ada sosok seperti Ibunda di rumah ini. Ayahanda, Ibunda, apakah tidak ada jalan lain? Bagaimana kalau kita meninggalkan Tengger dan kabur dari Nyai itu? Anda siapa? Maaf mengganggu pembicaraan kalian. Saya tahu banyak tentang Nyai Roro Gendeng. Mungkin saya bisa membantu. Syukurlah kalau begitu. Kami ingin tahu caranya bagaimana kami agar terlepas dari Nyai Roro Gendeng. Saya dengar kalian akan lari dari desa ini. Menurutku hal itu mustahil. Karena Nyai Roro Gendeng sangat sakti. Dia bukanlah manusia biasa. Dia mengetahui banyak hal tentang ilmu hitam. Dia sangat sakti. Lari dari desa ini bukanlah solusinya. Dia akan mengikuti dan membunuh kalian semua. Apa? Jadi tidak ada cara lain. Ini semua salahku, Adinda. Jika saja kita menunggu Dewa Agung untuk memberi kita anak, semuanya pasti tidak akan seperti ini. Satunya cara adalah mengorbankan salah satu anak kalian. Nyai Roro Gendeng menginginkan darah untuk awet muda. Semakin segar, semakin baik. Dia sudah melakukan itu sejak 100 tahun lalu. Saya tidak mau menjadi tumbal Nyai Roro Gendeng. Saya masih ingin hidup. Saya masih muda dan lugu Ayahanda. Teganya Ayahanda mengorbankan salah satu dari kami. Mengapa Ayahanda berjanji seperti itu? Saya tidak mau salah satu dari kami diambil. Demi Dewa Agung, Ayahanda menyayangi kalian semua. Jika tumbal Nyai Roro Gendeng bisa diganti, Ayahanda yang akan menjadi tumbal itu. Ayahanda, Ibunda, biarkan saya saja. Saya rela menjadi tumbal Nyai Roro Gendeng asalkan keluarga bahagia dan Tengger aman. Anakku Kesuma, mengapa kamu ingin menjadi tumbal Nyai Roro Gendeng? Padahal kakakmu saja tidak ada yang berani. Saya rela menjadi tumbal Nyai Roro Gendeng asalkan Ayahanda, Ibunda, dan kakak-kakak bahagia. Wah, kamu sangat mulia, anak. 6 hari dari sekarang, yaitu hari Senin, saya akan menjemputmu dan membawamu ke tempat Nyai Roro Gendeng. Habiskanlah waktumu bersama keluargamu. Sementara itu, di kediaman Nyai Roro Gendeng, terdengar nyanyian yang mengerikan dari rumahnya. Nyai Roro Gendeng sedang berbahagia karena sebentar lagi akan mendapat darah baru. Sungguh, saya tidak sabar menikmati darah itu. Saya akan kembali awet muda lagi. Selamat datang 20 tahun. Hahaha. Saya juga akan mendapatkan darah itu kan, Nyai? Tentu saja, kamu adalah pengawalku yang paling setia. Kita diibaratkan seperti jarum dan benang, seperti buku dan sebenarnya. Hahaha. Kamu tidak berubah ya, Nyai Roro Gendeng, atau kamu panggil matanya kesejukan. Dia siapa, Nyai? Dan apa yang dimaksud dengan Dewi Kesuburan? Tenang pengawalku biasanya bicara. Rupanya kamu dewa aku. Lama tak jumpa. Bagaimana kehidupanmu sekarang menjadi dewa dari segala dewa? Kabar baik, bagaimana kabar? Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja saya lebih di dewa aku, tidak akan bisa hidup sedunia. Kamu seharusnya tahu yang terbaiklah yang akan. Kamu tidak tahu bahwa Dewa Agung yang 7 tahun yang bersedang mengirim kamu ke bumi menjadi manusia. Tahu apa kamu, ha? Saya tahu banyak hal. Kami sebentar lagi akan mengembarkan anak Joko Seger dan Roro Gendeng, kan? Ya, benar sekali. Saya akan hidup jauh lebih muda darimu setelah ini. Detik demi detik berlalu dengan cepat. Kini tak terasa, hari yang paling ditakuti keluarga Joko Seger dan Roro Anteng tiba juga. Hari Senin, di mana Kesuma anak bungsu pasangan itu akan pergi untuk selama-lamanya
karena akan menjadi tumbal Nyai Roro Gendeng. Senin subuh yang kelam itu, tidak seorang pun dari keluarga Joko Seger dan Roro Anteng yang bisa tidur. Mereka berkumpul di ruang makan, semuanya gelisah kecuali Kesuma. Dia tampak tegar walaupun masalah ini sangat berat. Kesuma, kamu benar-benar mulia adikku, bersenang-senanglah nanti di surga. Saat Nyai Roro Gendeng menjadikanmu tumbal, tutuplah matamu. Ingatlah rumah ini, ayahanda dan ibunda, serta kita semua. Jangan menangis, Mbak. Saya akan baik-baik saja di sana. Nanti saya juga bisa menangis. Kalau tidak ada kamu, siapa yang akan membantu ibunda memasak lagi? Siapa yang akan membantu Raden Rara mencuci piring? Siapa yang akan pijit-pijit, Mbak? Kesuma, jika Mas menikah dan punya anak nanti, anak Mas nanti akan ku beri nama seperti kamu yang baik hati dan mulia. Terima kasih semuanya. Ayahanda, ibunda, Mas Raden Lara, Babu Bangdingrum, Mas Joko Berto. Kesuma sangat menyayangi kalian. Anandaku Kesuma. Ya ibunda, ibunda jangan bersedih. Terima kasih anakku. Ibunda sangat menyayangimu. Ingatlah Nanda, jika kau merasa takut, tutuplah matamu dan bayangkan wajah ibunda, ayahanda dan keluargamu ini. Dengan begitu, kau tidak akan merasa takut. Dan ingatlah, kita akan selalu berada di sisimu di sini. Mereka menghabiskan waktu sampai fajar menyambut. Terdengar ketukan pintu. Itu pasti orang yang akan mengantar Kesuma di tempat Nyai Roro Gendeng. Bagaimana? Apakah sudah siap? Ya, bolehkah saya menyampaikan sebuah permintaan sebelum pergi? Tentu saja. Ayahanda, ibunda dan semuanya, Kesuma ingin kalian mengenang Kesuma di tahun kedepannya. Pergilah ke Gunung Bromo dan kirim sebagian hasil panen untuk Kesuma. Kesuma sangat menyayangi kalian. Hiduplah dengan rukun di sini. Selamat tinggal. Di perjalanan, Kesuma berusaha tegar dan menahan air matanya. Mereka terus berjalan sampai akhirnya orang misterius itu berhenti dan menunjukkan rumah Nyai Roro Gendeng. Kesuma diminta sendirian ke sana. Suasana sangat gelap dan mengerikan di sekitar rumah Nyai Roro Gendeng. Gerimis perlahan-lahan jatuh membasahi bumi. Hujan pertama di bulan Kashhada. Saat yang tepat untuk melakukan penumbalan Kesuma. Akhirnya kau datang juga. Apakah kau orang itu? Sayang sekali, saya hanya pengawalnya ini. Masuklah, kau tunggu di dalam. Baik. Kamu patut diberi pujian anak muda. Saya tahu kamu kita betul-betul paling busuk kan? Maaf, apakah itu lucu? Ya tentu tidak. Sekarang duduk di sini. Penumbalanku segera dimulai. Pengawal, andalkan pisau saktiku. Ini yang ini. Dengan begini saya akan mengawal tidak lagi segera. Kenapa kamu takut? Saya mengingat hal-hal baik bersama keluarga saya. Tidak, apa yang terjadi? Kenapa tenaga saya menghilang? Kamu, beraninya kamu dewa aku. Tentu saja saya berani. Tak akan dibiarkan kamu menyebut dia. Kamu akan binasa bersama para pengawal kembali. Nyai Roro Gendeng dan pengawal akhirnya lenyap bersama hilangnya suara teriakan mereka berdua. Kini Kesuma terduduk lemas bersama Dewa Agung di sebelahnya. Terima kasih telah menolongku. Tapi Anda yang mulia Dewa Agung, mengapa Anda menolong saya? Karena kau baik hati dan mulia. Kenapa Anda tidak membunuh Nyai Roro Gendeng sejak dulu? Itu sangat sulit karena dia sangat kuat dan sakti. Kondisi terlemahnya adalah ketika hujan pertama bulan Kasada, sesaat ketika penumbalan berlangsung. Apakah saya baru bertemu Anda hari ini? Tentu saja tidak, karena saya yang menjemput kamu dan bawa kamu ke sini.
orang misterius tadi, sungguh saya tidak mengetahuinya. Apa yang harus saya lakukan untuk membalas kebaikan Anda, Dewa Agung? Saya siap menerima apa saja. Saya akan menjadikan kamu Dewa Agung dan tinggal bersama saya di kayangan bersama dewa-dewa lainnya. Apa kamu mau Kesuma? Dengan senang hati saya akan menerimanya. Sementara kameramen. Kayak tanda suju. Kon nunggu kene lho, Cok. Kene lho, Cok. Kene lho, kene lho. Wis. Guys, apa putriku? Apa kau bercanda putriku Roro? Saya dan Kanda Joko sudah menikah. Ya ampun. Kesuma, jika Mas nanti menikah dan punya anak Mas akan Ibunda, mengapa? Dang 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 ding ding ding. Ah. Dan hari ini sungguh mengalahkan sekali Bunda. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Syukurlah ya Anda hidup Mas Raden Loro saja yang menyelesaikannya. Raden Loro. Anakku sebentar. Aku Joko Sedekan, istri Loro Wale. Matamu melemahkanku saat Sepertinya darah aku lali. Sepertinya darah terakhir dari Tumbal Mas. Sepertinya kurang tidak suara. Aku ni tak pernah lah kacau kebahagiaan orang lain. Tapi kenapa lah ada je jembalang yang kacau kehidupan aku? Kenapa ah? Apa yang kau tak puas hati sangat? Ha? Bu, ada ibu-ibu guys. Bu mau kemana bu? Buset. Apa-apa? Beri kita anak, semuanya pasti tidak akan seperti ini. Ayah Anda yang akan menjadi tumbal itu. What the fuck? Ini semua salahku Adinda. Jadi tidak ada cara lain. Ini semua salahku Adinda. Jika saja kita tidak Selalu. Wah, kamu sangat mulia anak. 6 hari dari sekarang saya akan menjemputmu ya. Yet 6 hari dari sekarang. Macam tak betul je budak ni. Wah, kamu sangat mulia anak. 6 hari dari sekarang. 6 hari dari sekarang. Setelah 7 hari. Anjing.
Cupil. Patrick sedang menggali emas. Tuan Crab, Patrick sedang menggali emas. Ayo video namanya. Oh iya. Sementara kameramen. Invisible bos, invisible. Bagaimana? Apakah sudah siap? Ya, bolehkah saya menyampaikan suatu permintaan sebelum pergi?